Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali maju untuk Pilpres pada November 2024 menyatakan sebuah ancaman kepada produsen otomotif Cina. Hal itu ia sampaikan saat berpidato di depan umum dalam kampanyenya di Dayton, Ohio. Trump menyatakan akan mengenakan tarif 100% pada kendaraan yang dibuat di Meksiko oleh perusahaan-perusahaan Cina jika ia terpilih kembali pada akhir tahun ini. Pernyataan ini merupakan pernyataan kedua setelah sebelumnya ia sempat mengatakan akan mengenakan tarif sebesar 50% pada mobil-mobil Tiongkok buatan Meksiko dan kini menggandakannya. Pada bulan Februari lalu, raksasa produsen mobil listrik Tiongkok BYD mengumumkan rencananya untuk membuka pabrik di Meksiko untuk mempermudah pemasaran produknya yang telah cukup mapan dipasarkan di negara Amerika Latin. Walau secara langsung menyatakan tidak akan menyasar pasar Amerika Serikat dalam waktu dekat, pembangunan pabrik di Meksiko memancing kekhawatiran Amerika Serikat karena adanya potensi mobil besutan Cina tersebut melintasi perbatasan negara berkat adanya perjanjian dagang USMCA antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Namun, Bloomberg melaporkan bahwa Trump secara khusus menargetkan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan merujuk pada rencana perusahaan kendaraan listrik BYD dalam pidatonya pada kampanye akhir pekan lalu. Pabrik manufaktur mobil raksasa yang Anda Xi Jinping sedang bangun di Meksiko saat ini dan Anda pikir Anda akan mendapatkannya. Tidak mempekerjakan orang Amerika dan Anda akan menjual mobil itu kepada kami. Tidak. Kami akan mengenakan tarif 100% pada setiap mobil yang melewati perbatasan tersebut, ancam Trump lugas. Pada pernyataan sebelumnya, selain mengatakan akan mengenakan tarif sebesar 50% pada mobil Cina, Trump juga mengusulkan tarif sebesar 60% untuk semua barang Cina dan 10% untuk barang buatan negara manapun di dunia. Dia mengungkapkan tidak khawatir ataupun takut akan akibat dari pernyataannya, seperti kemungkinan tindakan balasan dari Cina atau negara lain kepada Amerika Serikat. Melihat permasalahan Amerika Serikat Cina dalam persaingan elektrifikasi kendaraan dan transformasi energi, Trump juga telah lama menyatakan pendiriannya. Dirinya memandang hal ini lewat sudut pandang persaingan ekonomi dan produksi melawan Cina, atau juga mungkin melawan kebijakan lawan politiknya Biden. Dalam hal ini, Trump menentang kendaraan listrik dan mandat kendaraan listrik yang didorong oleh Biden berupa larangan peredaran kendaraan pembakaran internal pada akhir dekade. Menurutnya, elektrifikasi akan mengubur industri otomotif Amerika dan juga pekerjaan buruh pabrik, tetapi justru mendorong kebangkitan Cina. Saya akan mengeluarkan sesuatu yang disebut energi Amerika, menghentikan larangan terhadap mesin pembakaran internal, dan kami akan melakukan pengeboran kecil, dan kami tidak akan membuat perbedaan apapun terhadap lingkungan. Dikhawatirkan mobil listrik Cina yang dipenuhi ragam teknologi canggih bisa menjadi alat mata-mata warga Amerika Serikat, karena mobil listrik Cina mulai merambah di berbagai belahan dunia. Di Eropa, bahkan mobil listrik Cina mulai jadi pilihan utama warga di benua biru tersebut lantaran harganya yang relatif murah. Tapi lain ceritanya dengan Amerika Serikat. Mobil listrik Cina itu justru membuat khawatir Amerika Serikat. Amerika Serikat dikabarkan tengah mempertimbangkan aturan pembatasan impor kendaraan listrik Cina terkait dengan kekhawatiran tentang keamanan data yang belakangan berkembang. Dalam laporan Bloomberg, pembatasan impor itu rencananya berlaku untuk kendaraan dan suku cadang yang berasal dari Cina. Tidak peduli dari mana komponen itu dirakit. Ini dilakukan untuk mencegah pabrikan Cina memasukkan mobil sekaligus komponen ke Amerika Serikat lewat negara ketiga seperti Meksiko. Para pejabat Amerika Serikat kabarnya khawatir dengan banyaknya data yang dikumpulkan oleh mobil-mobil pintar dari Cina
termasuk mobil listrik dan kendaraan otonom lainnya. Seperti kita ketahui, banyak mobil baru saat ini, baik itu mengusung mesin konvensional maupun tenaga listrik, sudah dilengkapi dengan koneksi internet sehingga berpeluang menjadi target dari peretasan. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Raimondo pada bulan lalu mengingatkan bahwa kendaraan listrik buatan Cina menimbulkan risiko keamanan nasional yang signifikan dan mengumpulkan banyak informasi tentang pengendara dan lokasi kendaraan. Persaingan ketat di industri otomotif mendorong pabrikan untuk melengkapi mobil dengan banyak sensor serta software untuk membantu pengemudi. Regulasi di Cina mewajibkan pabrikan mobil untuk menyimpan dan memproses sebagian besar data di dalam negeri. Data yang dimaksud berisi soal informasi pribadi yang didapat dari kendaraan listrik, mulai dari plat nomor hingga karakter wajah. Sebelumnya, pemerintah Cina melakukan pembatasan pada Tesla dan melarang mobil listrik buatan Amerika Serikat itu melintasi jalan-jalan tertentu di Cina, alasannya terkait dengan keamanan nasional. Di sisi lain, Amerika Serikat memberlakukan tarif impor tinggi untuk mobil listrik Cina. Hal ini membuat sejumlah produsen Cina memilih hengkang dari negeri Paman Sam. Tapi Amerika Serikat justru khawatir hal itu bisa berubah di kemudian hari lantaran harga mobil listrik Cina lebih murah separuhnya dari mobil yang diproduksi di Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat berencana untuk mencegah perusahaan Cina menghindari tarif impor dengan menggunakan pengiriman lewat negara ketiga. Menurut Bloomberg, pemerintah di bawah Joe Biden tengah mempertimbangkan untuk mengeluarkan aturan pembatasan transaksi yang melibatkan data dan mengancam keamanan nasional. Jadi, gimana menurut teman-teman semua? Komen di bawah ya. Itulah tadi informasi terbaru dari kita. Semoga informasinya bermanfaat. Mimin pamit, see you on the next video.